yang seat levernya menggunakan stabilizer ya, adapter stabilizer seperti ini yang ada nongol-nongol 2 ini di belakang ya. Nah, jadi seperti itu caranya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Halo Jalurs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Jalur, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya, amin ya robbal alamin. Oke, di video ini saya mau membahas masalah ini unit ya. Unit ini ya cukup apa ya, bisa dibilang tuh kejadiannya agak aneh sih. Jadi seat lever ini saat ditarik dia memang nyangkut ya, memang nyangkut. Tapi sudah nyangkut pun, ini sudah nyangkut ya teman ya, sudah nyangkut. Hammer sudah nyangkut, kalau ditembakkan pun dia juga udah bisa. Nah, udah bisa. Cuman masalahnya saat ditarik nyangkut, posisinya, tunggu bentar. Kita buka dulu. Nah, kita lanjut. Nah, cuman masalahnya, walaupun dia hammer ditarik nyangkut dan bisa ditembakkan saat seat lever ditarik, itu tusuk mimis itu masih keluar teman-teman ya. Ini udah nyangkut sih. Nah, ini hammer sudah nyangkut. Nah, udah nyangkut. Harusnya di saat posisi hammer nyangkut, seat lever ditarik, posisi tusuk mimis itu kan sudah tidak ada muncul di sini, sehingga kita bisa memasukkan magazin atau mimis secara manual dengan menggunakan single shot. Tapi ini tidak bisa teman. Nah ya, tuh lihat. Ini udah nyangkut. Oke, akan kita bongkar masalahnya di mana. Oke teman ya, kita gas langsung ya. Mungkin teman-teman ada yang mengalami hal seperti ini, khususnya inilah yang memiliki predator seperti ini, flashpoint ya. Ini predator yang kedua yang saya bongkar, yang jenisnya sama teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya, kita bongkar dulu apa masalahnya kok bisa seperti itu. Saya juga heran. Oke teman-teman ya. Nah, dari sini dia tidak akan nampak. Kita harus membuka bagian belakang ya. Oke, dari sini dia tidak akan nampak. Nah, oke, coba kita tes dulu, kita intip dari sini teman-teman. Nah, itu dia. Oke, benar. Anggapan saya benar teman-teman. Itu teman-teman bisa nampak enggak? Itu ada baut di dalam. Nah, itu ini adalah ujung hammer. Baut penarik hammer sudah mulai narik dari mulai ujung hammer. Seharusnya dia masuk ke bagian relnya di dalam. Di dalam ada relnya ya, atau apalah itu istilahnya lah. Nah, jadi tuh dia langsung masuk teman-teman. Oke teman-teman ya, jadi prediksi saya benar, bahwasannya itu di dalam ada baut. Nah, itu dia sudah mulai menarik ya, baut penarik hammer yang dari tusuk mimis atau dari seat lever dalam yang tembus ke hammer itu, dia narik langsung dari depan hammer langsung. Padahal di hammer itu sudah ada dudukan atau tempat untuk baut penarik hammer itu, untuk menarik hammer, tapi ini dia langsung dari depan ya. Berarti kalau yang sistem ini tuh bautnya kan dari dalam, berarti dia kendor sehingga dia lebih muncul dan melewati dudukan yang seharusnya itu sudah dari situ dia ininya nariknya, tapi ini tidak. Oke teman ya, kita harus melepas bagian belakang, kita harus melepas hammernya teman-teman ya. Oke, kita lanjut, kita gas. Ini sistemnya lipat. Kita akan buka kopornya teman-teman ya. Kita akan buka
Oh, di sini ada o-ring ternyata. Ini o-ringnya hancur. Oke, nanti akan saya ganti yang baru. Nah, oke teman ya. Ini dia. Oke, kita lihat. Di dalam ada. Nah, itu dia masalahnya. Masalahnya ada di situ. Oke, coba akan saya kencangi. Teman-teman ya. Akan saya kencangi. Setelah itu akan saya tes lagi, teman-teman. Setelah itu akan saya tes lagi. Oke. Oke, kita tes ya, teman-teman ya. Kita tes ya. Akan saya tes. Ini pernya sangat panjang sekali, teman-teman ya, pernya. Oke, ini untuk power besar sebetulnya sih. Cuman kalau terlalu besar ya mimis nggak akan. Oh, ini masukkannya aja susah, teman-teman ya. Tuh. Masukkannya saja sangat susah nih. Karena pernya terlalu panjang. Tuh kan? Susah. Tapi ini nanti mau di-upgrade pakai per Mizumi. Oke, begini saja untuk menyontohkan ya. Oke, sekarang kita lihat. Teman-teman bisa lihat tusuk mimis ya. Nanti dia akan hilang. Oh, ininya harus dipasang dulu. Kalau tidak dia tidak akan nyangkut, teman-teman ya. Oke, kita pasang dulu. Nah, oke. Kita tes, teman ya. Teman-teman bisa lihat ya bagian tusuk mimis. Apa ini? Oh, tunggu. Oke. Nah, ininya tadi belum pas. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Sekarang posisi segini aja tusuk mimis sudah mau hampir separuh ya menghilangnya. Nah, sekarang sudah bisa, teman ya. Teman-teman bisa lihat tusuk mimisnya sudah tidak muncul lagi kan? Coba kita tes. Nah, oke teman ya. Nah, sedangkan yang tadi kenapa ada perbedaan? Yang tadi itu suaranya tidak loss karena apa? Karena baut penarik hammer yang tadi itu menghalangi hammer, sehingga waktu hammer lepas itu dihalangi oleh baut penarik hammer tadi. Karena posisi baut penarik hammer tidak ada di relnya atau paritnya ya, karena dia kan melewati parit dulu baru ditarik gini. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat. Oke ya, ini sudah hilang. Teman-teman bisa lihat nih. Yang awalnya tadi apa? Tidak bisa kan? Sekarang sudah bisa. Nah, jadi tips dari saya kalau sudah seperti itu, pastikan baut yang tadi itu gimana supaya tidak kendor. Oke ya, baut yang tadi. Oke, ini akan saya lepas lagi. Akan saya bongkar total biar teman-teman bisa paham semuanya. Buat teman-teman yang mengalami hal-hal yang seperti ini, intinya hanya di sekitar sini aja masalahnya. Kalau ditarik tidak nyangkut, tidak bisa situ pokoknya di bagian dalam ini aja, teman-teman. Oke ya, ini akan saya lepas hammernya. Saya akan lepas total seat levernya. Oke, kita lepas dulu baut di dalamnya agar bisa ditarik keluar. Oke ya. Nanti baut yang di dalam ini yang bermasalah tadi itu usahakan kencang, jangan sampai kendor. Jadi ini sangat mudah sekali perbaikannya. Tapi ya beda unit beda masalah, teman-teman. Kalau ini sistemnya dia dari dalam ya, dari dalam. Oke, ini bautnya. Oke, teman-teman ya. Karena ini sistemnya dia dari samping, teman-teman ya. Handle seat lever itu dari samping, bukan dari as tengah sini. Ini sistemnya dia pakai adapter karena dia biar lebih pendek
gitu. Cuman kalau tidak pakai adapter yang bagian belakang ini, kalau dia dibikin seperti ini tanpa adapter ya, ini dia akan susah nariknya. Karena posisinya kalau sudah tertarik ke belakang seperti ini, kalau posisi seat lever di samping, otomatis tusuk mimis itu akan lebih ditarik ke samping sehingga berat. Maka itu diberikan adapter ini agar dia tetap posisi lurus ke belakang. Itulah fungsinya adapter ini. Saya nggak tahu teman-teman menyebutnya apa, tapi kalau saya ini adalah adapter ya, adapter stabilizer lah gitu. Jadi dia tetap stabil terus lurus waktu ditarik walaupun arah tarikan ini agak ke samping. Nah, jadi ini adapter stabilizernya. Mungkin kalau bahasa modern lain bahasa ya teman-teman ya. Kalau saya pakai bahasa-bahasa biasa saja gitu ya, biar gampang dimengerti. Oke. Ini pakai baut tanam atau apa ini? Sepertinya ini baut biasa yang dipangkas. Sepertinya sih. Oke. Bener, ini baut biasa tapi dipangkas. Oke, kita keluarkan. Kita keluarkan. Oke, gini teman ya. Ya, jadi seperti itulah penyebab unit beradapter itu sering nyangkut. Karena di sini juga bercabang-cabang seperti ini. Ini teman-teman, kalau bautnya dikencangkan, di sini juga susah masuknya, susah keluar masuknya, sempit. Oke teman ya, akan saya buktikan. Oke, ini akan saya kencangkan bautnya. Ya, ini saya kencangkan. Tujuan kita kadang mengencangkan kan biar nggak kendor ya, tapi kenyataannya apa? Begitu dimasukkan, tuh, udah sangat sulit, tuh. Tapi kalau ini dikendorkan, dia akan mudah masuknya. Nah teman-teman. Kalau ini dikencangkan, tujuan kita tuh sebetulnya biar nggak kendor, tapi kenyataannya begitu dikencangkan, nah sangat susah. Tuh, susah kan? Nah, jadi ini harus dikendorkan teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman caranya ini mudah agar dia posisi tetap kendor tapi dia tidak akan lepas. Karena apa? Karena kalau sudah lepas atau longgar, baut ini apabila muncul ke atas maka bergesekan di bagian dalam, itu fatal akibatnya. Oke, caranya yang mudah. Kita lepas teman-teman ya. Kita lepas seperti ini. Kemudian ujungnya kita kasih seal tip. Nah, jadi kita bisa tetap posisi kendor, tapi posisi yang ada dratnya ini tetap kenceng karena ada seal tipnya. Ya, kalau mau dilem nggak masalah teman-teman. Intinya hati-hati, jangan terlalu banyak lemnya. Kalau mau dilem di bagian luar saja. Oke, di sini akan saya lem aja biar lebih tahan lama sih. Oke teman ya, saya ambil lemnya dulu. Oke teman-teman, caranya itu mudah. Intinya ini harus bersih teman-teman ya, harus bersih dari bekas minyak-minyak agar dia bisa posisinya itu lengket lemnya. Oke teman-teman, caranya mudah. Bagian ini kita kasih lem, ujung ini. Nah, seperti ini. Nggak usah banyak-banyak, yang penting cukup. Oke, baru kita pasangkan ke sini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jadi kita nggak perlu kencang kuncinya. Nah, kenapa? Karena lemnya sudah nanti lengket ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini saja. Ini kan kendor. Nah, oke. Tapi dia sudah ada lemnya, nanti di dalam dia kering dia tidak akan muter. Nah, seperti ini. Nah, ini kan main ya. Pastikan dia kering. Oke, akan saya tes. Nah, dia bisa main nih. Nah, oke. Kalau dia kenceng kan nggak bisa temen ya. Oke, akan saya kendori sedikit. Ini sepertinya masih bisa. Oh, ini sudah cukup sih setannya. Sudah bisa main seperti ini, udah bisa. Karena setannya sedikit nih. Kalau saya kendori lagi nanti dia akan muncul dan bergesekan di situ. Oke.
seperti ini. Oke, sambil diembus-embus lah biar kering. Nah, jadi buat teman-teman yang mengalami hal-hal seperti itu pada unit-unit seperti ini yang seat levernya itu menggunakan adapter stabilizer, ya harus dibuat seperti ini. Nah, satu lagi nanti yang ini ya, yang ini. Oke teman-teman ya, selanjutnya untuk bagian baut yang bermasalah tadi ya. Nah, ini juga harus kita lakukan pengeleman. Intinya jangan terlalu banyak lemnya. Oke, sama aja. Untuk pemberian lemnya itu hanya di ujung bautnya saja, karena nanti dia akan merata ya. Tidak perlu banyak-banyak. Nanti dia akan merata dan mengering di dalam. Intinya jangan banyak-banyak teman-teman ya. Kemudian kita pasang. Ya, kita pasang di seat levernya. Oke. Teman-teman ya. Seperti ini. Nah, itu kan dia merata sendiri. Apanya? Lemnya merata sendiri. Oke. Jadi dia tidak akan mudah lepas teman-teman ya. Nah, seperti ini. Lemnya jangan terlalu banyak-banyak agar apa? Agar tidak lengket di bagian dalam. Nah, apabila teman-teman takut lengket di bagian dalam setelah seperti ini, ya, itu teman-teman bisa kasih pelumas langsung, gitu. Intinya biarkan kering dulu, karena ini kan di luar bisa dipasang teman-teman, bisa dipasang dari luar, jadi mudah. Nanti begitu setelah kering, ya sambil diembus-embus nggak apa-apa. Oke, setelah itu kita kasih pelumas, baru kita pasang teman-teman ya. Gini, kita kasih pelumas. Oke, seperti ini, biar dia licin saat masang. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini masangnya jangan terbalik. Kalau terbalik ya nggak masuk. Nah, oke teman ya, seperti ini. Nah, oke ya. Kemudian pasang baut handle seat levernya. Pasang baut handle seat levernya. Oke, seperti ini. Kita kasih pelumas juga. Nah, jadi dengan seperti itu yang namanya kejadian tadi itu bisa dihindari, gitu. Bisa dihindari dan ya kita tidak. Yang jadi masalah itu teman, saat kita hunting tiba-tiba terjadi seperti itu kan, apa ya, kita tuh jadi gimana gitu ya, kesel ya, buruan banyak, jauh-jauh ke spot, tiba-tiba rusak. Nah, ini sudah enak teman-teman ya. Nah, ini tadi karena belum saya kasih oli, makanya masukannya susah. Sekarang udah ada olinya. Nah, jadi sekarang ringan. Oke, kemudian proses pemasangan hammernya ya, kita tes lagi apakah berfungsi dengan baik. Oke, karena ini diminta upgrade pakai per apa ya, per Mizumi, jadi kita akan tes dengan menggunakan per Mizumi gitu teman-teman ya. Nah, ini jadi nggak usah kencang-kencang banget lah, intinya hanya bisa untuk ngetes bahwasannya itu berfungsi dengan baik. Nah, oke, kita lakukan tes teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi semua itu harus dilakukan tes teman-teman ya, nggak bisa
langsung jadi, dites apakah berfungsi dengan baik atau tidak gitu. Oke, sekarang waktunya pengetesan. Oke teman ya, nah ini oke, sudah nyangkut teman ya. Nah, sudah berfungsi dengan baik. Oke teman ya, nah ini teman-teman bisa lihat, nah ini sudah nggak ada lagi yang masuk. Nah, tusuk mimisnya sudah nggak muncul lagi dan semua berfungsi dengan baik. Oke teman ya, oke jadi seperti itu aja teman-teman caranya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya yang memiliki chamber yang seat levernya menggunakan stabilizer ya, adapter stabilizer seperti ini yang ada nongol-nongol 2 ini di belakang ya. Nah jadi seperti itu caranya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke teman-teman ya, jadi seperti itulah caranya perbaikannya apabila teman-teman memiliki chamber monolith dan seat levernya sejenis dengan ini. Dia menggunakan adapter stabilizer ini yang ada nongol 2 nya di belakang ini ya. Nah, jadi kalau teman-teman bingung apa itu ya kok nongol 2, nah ini fungsinya itu untuk adapter stabilizer. Karena apa? Karena seat levernya ini kan posisinya dari samping. Nah, kalau unit-unit biasa kan biasanya dari tengah sini ya. Jadi kalau dari tengah sini itu penarikannya itu lebih lurus. Nah, tapi kalau dari samping, di saat seat lever ini mulai narik ke samping, mulai tusuk mimis itu mulai narik sampai belakang sini, udah hampir ke belakang, itu tarikan seat lever ini mulai ke arah samping kanan sana. Sehingga kalau tanpa dikasih adapter stabilizer ini, posisi tusuk mimisnya akan, tekanannya akan lebih ke kanan sehingga berat. Makanya dikasih adapter stabilizer ini biar dia lebih ringan, tetap fokus ke belakang. Nah jadi seperti itu, itulah fungsinya ini. Oke teman-teman ya, jadi sampai di sini aja videonya. Sekali lagi mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Ya khususnya buat teman-teman yang memiliki chamber yang menggunakan stabilizer seperti inilah khususnya ya. Nah oke teman ya, jadi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua ya yang sudah lama gabung. Sukses selalu, sehat selalu, segala urusan yang dipermudah, rezekinya ditambah teman ya buat teman-teman yang udah lama gabung. Dan buat teman-teman yang baru gabung, terima kasih juga, doa yang sama ya. Dan buat teman-teman yang baru nonton nih, nah, buat teman-teman yang baru nonton, informasi ya, channel Jalur CPU ini mudah dihubungi. Kalau teman-teman punya masalah pada senapannya, nah teman-teman bisa japri nomor WA admin yang udah disertakan di deskripsi video. Syaratnya mudah teman-teman, cuma like, share, komen, subscribe, dukung channel Jalur CPU biar adminnya lebih semangat ya, gratis teman-teman. Nah, kalau teman-teman cari di channel-channel lain yang bisa dihubungi, bisa diajak sharing 1 kali 24 jam ya nggak bakalan ada. Paling sekali 2 kali balas udah gitu. Nah, jadi saya tujuannya apa? Berbagi wawasan, berbagi pengetahuan ya. Nah jadi biar bermanfaat, ilmu itu biar bermanfaat buat teman-teman, buat kita semua. Nah oke teman ya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Mungkin ada teman-teman yang lebih paham masalah ini ya, karena apa yang saya lakukan itu sesuai dengan pengalaman saya ya. Contohnya ini tadi saya jelaskan sesuai dengan apa yang saya kerjakan. Oke sampai di sini aja. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jalur hunting lintas Sumatera.